Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai guys, nama aku Mutia Humaida. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Halo Salma. semuanya, nama aku Salma Fatia Kamila. Iya. Apa kabar, Sal? Alhamdulillah baik Kak, Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga dong. Alhamdulillah. Sibuk apa nih, Sal? Lagi sih? Kebetulan aku belakangan ini lagi sibuk buat persiapin ujian aku 2 minggu lagi Kak. Terus aku lagi sibuk paling ikutan kepanitiaan sama organisasi aja sih di kampus. Oh iya. Berarti Iya. long weekend ini dipakai buat itu ya, nugas? Iya bener banget, aku banyak PBL yang masih harus dikerjain Kak. Iya. Masya Allah. Semoga Allah mudahkan ya. Amin, makasih Kak. Terus Salma hobinya apa? Boleh tahu gak? Aku hobinya tuh suka banget Kak jalan-jalan. Apalagi kalau misalkan jalan-jalannya tuh sama keluarga, karena itu seru banget sih. Dan aku juga suka banget nonton film. Oh iya. Film apa terakhir ditonton? Aduh apa ya, udah lama sih nggak deket-deket ini. Karena ya itu tadi tugas aku masih banyak. Oh, iya. Iya. Lebih ke fokus nugas dulu ya. Kalau Iya. jalan-jalan paling jauh kemana, Sal? Masih di Indonesia sih, paling kayak ke Bali gitu. Oh iya, ke Bali. heeh. Aku baru Agustus kemarin ke Bali. Oh iya, kok kita gak ketemu ya? Kamu juga kemarin? Enggak sih, aku udah lama. Apa sih ya Allah? Oke. Oh ya, BTW Salma berapa bersaudara sih? Kalau boleh tahu? Aku berempat Kak, aku anak pertama, adik aku ada 3. Oh iya. Iya. Gimana rasanya jadi anak pertama? Wah, sangat menyenangkan. Pasti banyak tuntutan ya? Apa Iya, gimana di keluarga? sebenarnya kalau di keluarga sih nggak terlalu banyak nuntut ya. Apalagi ayah sama bunda tuh lebih lebih ke ibadahnya, agamanya dan pendidikannya juga lebih penting. Tapi selain mereka meminta untuk itu, mereka juga selalu ngebersamain kita. Jadi mereka nggak yang kayak nuntut harus ini itu tanpa mengajarkan gitu. Tentunya pasti ada ajaran yang dibekelin dulu kayak gitu. Mereka jadi contoh juga ya? Iya, lebih ke contoh sih. Sehari-hari apa nih contoh yang paling Salma akhirnya harus diikutin gitu? Misalnya kayak gimana? misalnya menjaga kebersihan lingkungan, habis itu menjaga keteraturan dalam ibadah gitu Kak, karena jujur aja kadang biasanya tuh ibadah tuh kadang masih ada yang suka telat-telat, tapi ayah sama bunda tuh selalu nyontohin dulu dengan mereka kayak ayo Kak, ayo kayak gitu. Mereka yang nyontohin duluan buat gerak lebih dulu gitu. Akhirnya kan aku sama adik-adik aku jadi terinspirasi, termotivasi gitu. Oh, ayah bunda aja udah siap, masa kita belum siap kayak gitu. Iya. Di rumah ada budaya ini gak sih selalu sholat berjamaah? Iya, Iya kan, selalu iya, banget. iya kan. Bener. Kayak rasanya kalau nggak berjamaah tuh jadi kurang gitu gak sih? Iya, Iya, apalagi jadi kayak kerasa ketunda-tunda sedikit lah betul. kalau misalkan cuman sendiri. Oke. Terus paling deket sama siapa Sal di rumah? Kalau Ayah paling atau ibu? sebenarnya dua-duanya dekat ya. Cuman kadang kalau urusan misalkan akademik, kampus gitu, aku biasanya lebih suka ngobrol sama ayah. Kalau urusannya kayak lebih ke teman, lebih ke hal-hal yang kecil-kecil gitu, aku ke bunda. Jadi balance sih dua-duanya. Kalau sama adik-adik interaksi kamu kayak gimana? Sama adik-adik tuh aku kan tipenya kakaknya tuh yang jahil gitu ya. Jadi biasanya kalau misalkan mereka lagi fokus sendiri, kayak misalnya lagi main HP atau lagi nonton sendiri, biasanya aku jahilin, nanti ujungnya berantem tuh. Tapi meskipun berantem kayak gitu, karena kita tuh udah dibiasain kan dari kecil kalau misalkan kita itu diajarin untuk selalu punya rasa saling memiliki, punya rasa saling menghargai. Jadi biasanya kalau berantem tuh nggak pernah lama, karena itu juga udah dicontohin dari perilaku antara ayah sama kakak adiknya sama keluarganya, bunda sama kakak adik dan keluarganya. Jadi kita tuh mencontoh dari lingkungan kita yang baik itu kayak gitu. Masya Allah ya. Jadi emang peran orang tua itu sangat-sangat berpengaruh dalam hidup kita gak sih? Bener banget sih Kak, aku banyak belajar dari ayah bunda. Wah, menarik banget ya ceritanya tadi. Bentar dulu deh, Sa. Kayaknya teman-teman belum tahu deh kamu anaknya siapa gitu. Boleh di-spill dikit? Boleh deh, ini sebenarnya rahasia tapi aku bakal kasih tahu siapa sih role model aku selama aku di rumah sampai aku bisa sampai sekarang gitu. Jadi aku tuh mencontoh dari ayah aku namanya Bapak Atan Trisnanto dan juga ibu aku tentunya Ibu Primanita Sukma. Oh, iya. Iya. Oke, teman-teman yang buat yang belum tahu, Pak Atang ini sebelumnya ya menjabat sebagai ketua DPRD Kota Bogor. Benar gak? Ya Iya. kan? Nah, gimana perasaannya punya
bapak seorang pemegang kekuasaan di Kota Bogor? Aduh, itu sebenarnya pas dulu banget itu kan aku masih kecil ya. Sebenarnya aku belum tahu tentang apa-apa kayak gitu. Tapi sekarang semakin aku besar aku jadi ngerti kayak wah ini posisinya berat juga ya. Jadi lumayan banyak ketakutan sih Kak, apalagi sekarang gitu kayak lebih ke ayah punya banyak waktu gak ya buat kita nanti Lebih gitu. ke waktunya ya. Cuman dari kan udah berjalan nih jadi ketua DPRD. Apa yang Salma rasain selama ini? Mungkin aku balik cerita ke dulu ke belakang ini kali ya, kilas balik ya. Sebelum ayah akhirnya bisa sampai sesibuk sekarang dan juga bunda jadi ikutan sibuk gitu, aku tuh pertama itu sebelum pas ayah cerita gitu kali ya, pas ayah cerita tuh aku punya perasaan kayak wah ini kayaknya ayah punya waktu nggak sih buat nanti ayah bakal punya waktu nggak ya buat aku sama adik-adik gitu. Apalagi kan biasanya kita yang lebih sering kayak punya waktu bareng-bareng, jalan bareng-bareng. Selain itu aku juga takut kayak misalkan ayah jadi nggak deket lagi sama kita, terus ayah jadi nggak punya konsentrasi penuh lagi gitu buat aku sama adik-adik aku, apalagi kita masih dalam masa belajar gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalanin gitu, ayah tuh sebelumnya udah cerita juga kalau misalkan ini memang tugas gitu kan, ini memang tugas. Abis itu ayah juga memiliki tujuannya tuh memang tujuan yang baik gitu Kak. Yang iya kayak ayah tuh pengen memperjuangkan kesejahteraan untuk seluruh Kota Bogor, yang mana aku tuh yakin banget pasti ayah bakal bisa gitu. Nah dengan itu juga ayah juga selalu bilang kayak nggak apa Kak, ayah sama bunda selalu bilang kayak nggak apa Kak, yang penting berdoa aja. Terus yakin juga kalau misalkan ayah itu nggak bakal sendiri. Dan aku juga ngelihat kayak misalkan ternyata banyak banget orang yang ikut menyukseskan gitu, ikut membantu bersama ayah dan juga Teh Hanida gitu. Jadi dan jika dilihat lagi gitu, balik lagi ke overthinkingan aku kemarin lagi, ternyata itu sama sekali nggak terjadi. Iya. Jadi meskipun kayak ayah itu kan emang udah biasa pergi pagi, pulang pagi, atau pergi malam, pulang malam kayak gitu kan. Itu tuh ayah tetap masih punya waktu gitu buat kita. Kayak misalkan beberapa minggu lalu pas aku lagi pulang ke rumah juga, ayah itu yang kayak aku nggak tahu banget, ayah itu udah berangkat misalkan dari pagi nih, dia tuh baru pulang sore maghrib. Tapi di sela-sela kesibukannya itu ayah tuh memang ada perasaan capek gitu Kak, kayak ayah capek banget, jalan-jalan yuk gitu Kak. Jadi meskipun di kala capeknya itu ayah itu ngajak ya. Iya mengajak. Udah gitu selain misalkan jalan-jalan tadi, apalagi itu kan itu kesenangan aku banget kan Kak. Jadi setiap kita jalan-jalan tuh kita tuh sekeluarga pasti kayak seneng, kayak excited banget, kayak ya ayo jalan-jalan. Selain jalan-jalan ayah juga meskipun kalau misalkan ternyata beliau udah capek banget gitu, ayah tuh tetap ngajakin, ayah tuh tetap punya waktu family time-nya sendiri gitu. Kayak misalkan ayah itu selalu ngajak kita nonton film. Itu kayak semalam juga baru terjadi itu. Semalam tuh kan ayah baru pulang kayak jam 8, jam 9 atau jam 7 kalau nggak salah. Udah gitu karena kita semua lagi ngumpul di ruang keluarga, ayah ngajakin kita nonton bareng. Jadi selain kita nonton bareng, abis itu jalan-jalan bareng, biasanya aku sama adik-adik aku juga selalu punya waktu cerita gitu loh Kak sama ayah. Iya, jadi ternyata ketakutan aku sama ini itu ternyata nggak terjadi. Jadi ayah tuh tetap bisa ngebagi waktunya antara pekerjaannya dan juga waktu sama keluarga. Jadi Masya Allah ya. Oke, Masya Allah, menarik banget ya tadi di sela-sela kesibukan Pak Atang yang turun ke wilayah, tapi beliau masih menyempatkan waktu. Tadi kamu juga bilang masih punya waktu buat cerita gitu sama ayah. Boleh tahu gak sih ceritain apa dan kapan gitu waktunya? Oke, biasanya kalau misalkan aku gak lagi di rumah, itu tuh setiap ayah lagi keluar kota, ayah tuh selalu video call Kak, kita sekeluarga. Iya. Nah disitulah waktu-waktu kita dimana kita bisa berkabar kayak ayah gimana dan segala macam. Ayah juga nanyain kondisi kita kayak gitu. Kalau misalkan kondisinya lagi di rumah, itu biasanya sebelum ayah milih film tuh biasanya suka aku curi-curi dulu, ayah tahu gak gitu bla 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 bla. Nanti biasanya suka ya balesin kayak oh iya bla 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 kayak gitu, jadi ngalir aja gitu Kak. Beliau juga update
tentang anak muda gitu ya. Iya, ya banget, ya banget. Biasanya suka ngajakin ngobrol duluan gitu tentang kayak, Kak ini tren apaan sih kayak gitu. Iya. Suka diajak itu gak ngonten TikTok gitu anak zaman sekarang kan. Sumpah iya Kak. Aku kalau misalkan lagi makan. Terus biasanya suka ayah yang ngajakin duluan kayak, Kak ini konten ini kayak bagus deh, ayo bikin kayak gitu. Atau enggak biasanya ada aku yang kedua kayak, ayah ayo bikin ini yuk kayak gitu. Terus mau? Untung disambut ya. Iya, jadi seru. Oke. Ayah kan sebelumnya gitu 5 tahun belakangan ini kan menjabat sebagai wali kota, menjabat sebagai ketua DPRD dan kemudian udah terpilih gitu ya. Beliau kampanye segala macam, turun ke wilayah, udah terpilih menjadi anggota DPRD kembali gitu kan tahun ini. Kemudian beliau harus diberikan amanah lagi mencalonkan diri jadi wali kota Bogor. Gimana perasaan Salma melihat perjuangan ayah seperti itu? Kalau dari aku sendiri dan juga tentunya dari adik-adik aku, kadang kan kita suka diskusi gitu ya, ngelihat ayah yang capeknya udah ya Allah capek banget gitu kan. Berarti kamu sering merhatiin ayah ya? Iya sering banget sebenarnya. Terus dari kita tuh kadang kalau ngobrol kayak kasihan banget ya ayah, pasti tuh capek banget. Apalagi ngelihatnya tuh kalau misalkan udah pulang nih, kadang mukanya seneng, kadang mukanya kayak udah kayak gitu, kayak merem-merem gitu kan, pasti capek banget kan ya. Jadi tuh ngeliatnya ketika ayah ternyata harus diminta untuk ada amanah baru nih, pas ayah udah terpilih lagi menjadi anggota DPRD gitu, aku langsung kayak ya Allah ini ayah gimana, pasti sedih gak ya ayah gitu, kayak kemarin udah terpilih, udah capek, udah kayak pergi pagi, pulang pagi segala macam, ketemu orang sana sini, itu kan pasti membutuhkan tenaga yang banyak banget ya kan kayak. Iya jadi ngeliatnya tuh kayak ya Allah kasihan banget gitu. Kamu tanya perasaan ayah gak? Sempet tanya gak? Iya, tapi meskipun aku gak nanya juga kelihatan sih. Tapi aku sempat tuh tanya ke ayah capek gak? Capek lah kan. Bilang capek gitu iya ya? capek, tapi ayah tuh gak terlalu nunjukin gitu loh kalau misalkan capek. Jadi meskipun ayah bilang capek, tapi dia tuh ya? Iya dilakuin dengan dengan segala macam rupa yang ayah lakuin tadi. Tetap dilakuin walau masih ya Allah. Bener lagi. Anak zaman sekarang gitu ya. Gak suka tapi tetap dilakuin gitu. Iya bener banget. Oke Sal, dari panjangnya perjuangan ayah sampai kamu sebesar ini gitu ya, kangen gak sih sama ayah sekarang? Kalau hari ini kan kebetulan tadi pagi belum ketemunya Kak, karena tadi aku juga ayah tuh berangkatnya pagi banget kan, jadi belum ada ngobrol-ngobrol yang kayak biasanya gitu. Kalau kangen sih jujur iyalah, pasti kan soalnya terakhir ngobrol kan semalam, itu juga nggak lama-lama banget. Karena lo ngerjain tugas juga kan. Terus kalau misalkan kangen hari ini ya kangen banget. Kata-kata untuk ayah ada gak? Kalau misalnya ayah ada di sini. Ada, aku gak bisa ngomong. Bentar. Oke. Kata-kata buat ayah, aku nggak bisa nyampein banyak-banyak juga, tapi aku pertama mau ngucapin dulu ke ayah makasih. Makasih banyak buat ayah karena udah ngusahain semuanya. Udah selalu ngusahain semuanya bareng bunda gitu, selalu berjuang buat keluarga kita, terus selalu maaf banget selalu mastiin keluarga kita tuh selalu cukup gitu, mulai dari kasih sayangnya, semuanya yang dibutuhin, baik material dan segala macam kayak gitu. Terus udah memberikan aku sama adik-adik juga pendidikan yang terbaik. Iya, dan juga kasih sayang yang paling baik. Selama aku hidup dari kecil sampai sekarang, meskipun ayah sama bunda udah sesibuk itu, aku nggak pernah ngerasa kekurangan kasih sayang sama sekali, karena itu tadi waktu yang ayah berikan itu selalu ayah tuh selalu mengusahakan gitu, meskipun sebentar tapi ayah selalu mengusahakan. Aku paling mengucapin ke ayah kayak ayah yang semangat gitu. Harus selalu yakin kalau misalkan ayah itu pasti nggak sendiri.
ada bunda, ada aku, ada adik-adik, terus ada juga teman-teman ayah yang pastinya selalu ngedukung ayah gitu. Dan selain itu juga nggak boleh takut karena aku yakin banget, ayah juga yakin kalau misalkan ayah itu pasti selalu dibantu sama Allah gitu, apalagi dengan niat ayah dan juga perjuangan ayah yang sangat mulia gitu, yang pengen membangun derajat masyarakat di Kota Bogor kayak gitu. Dan aku mau mengucapin minta maaf gitu ke ayah kalau misalkan aku sebagai anak pertama kan pasti masih banyak kurangnya kan, karena aku juga di sini masih belajar segala macam kayak gitu. Udah kayaknya gitu aja deh. Oke. Sekarang kita panggilkan Pak Atang untuk emang akan ada ayah soalnya. Ada dong. Beneran, soalnya aku tuh tadi dibilangin kalau misalkan ayah itu masih sibuk hari ini. Kayaknya nggak mungkin deh. Kita panggilkan Pak Atang. Wah, Masya Allah ya, akhirnya ketemu. Atang. Wah, Masya Allah, akhirnya yang dari tadi kita omongin nih ada juga di sebelah kamu. Kaget loh ya, ini kaget banget. Seneng dong berarti? Seneng dong. Oke. Aku bakal tagihin jalan-jalan malam ini. Oh iya lupa, tanggal 16 biasanya harus transfer ke Salma ya. Nanti belum kayaknya Kak ya. Aman lah. Sehat Pak Atang? Alhamdulillah sehat, berkah doa dari istri sama anak-anak, juga semua warga sehat. Pak Atang tadi Salma cerita banyak gitu ya. Oh tentang, gitu? Jelek-jelek jangan-jangan nih. Rahasia. Beliau Masya Allah ya, sangat mencontoh Pak Atang gitu. Banyak teladan yang bisa dicontoh ya Sal ya. Iya. Alhamdulillah. Tadi misalnya soal ibadah, pendidikan dan lain sebagainya. Pak Atang sendiri memiliki putri seperti Salma gimana nih? Bahagia, bangga gitu ya, apalagi nggak terasa ya, dulu masih bayi kakak ini. Jadi masih teringat dulu ketika baru lahir, ditungguin sama mbah putrinya 3 bulan, ternyata tiba-tiba sudah jadi mahasiswa. Dan yang paling epic itu adalah, saya masih ingat dulu ketika kecil, dia sebelum bisa bicara, yang diomongin apa gitu ya. Jadi ngomong yang ketika masih bayi, dan pada saat diumumkan diterima sebagai mahasiswa IPB melalui jalur SNBP. Jadi itu mengurangi beban orang tua untuk membayar SPP-nya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ya, gak jadi beban keluarga Sal. Dan ini mengikuti jejak dari ayah bundanya berarti ya, bisa kuliah di kampus yang kami anggap merupakan kampus yang baik lingkungannya, sehingga ya kami berharap Kak Salma nanti bisa tumbuh jadi mahasiswi yang baik, kemudian juga lulus sebagai orang yang baik. Yang terpenting adalah jadi anak yang baik dan solihah. Gitu. Amin, amin. Semoga tercapai ya Sal ya. Pak Atang tadi kan cerita Salma luar biasa gitu ya. Gimana sih cara Pak Atang gitu untuk bisa mendidik seseorang anak gitu menjadi luar biasa gitu di tengah kesibukan Pak Atang gitu? Ya ini intinya kerjasama ya antara suami dan istri. Jadi kebetulan saya dan istri ketika mau menikah dulu, kami punya satu kesamaan visi dan kita saling menutup di sana. Jadi alhamdulillah janji kita, komitmen kita adalah ketika kita punya waktu dengan anak-anak itu kita optimalkan. Apalagi dengan waktu kita hari ini yang mungkin ya sangat terbatas, pokoknya ketika bersama anak itu ada quality time. Saya paksakan pokoknya tiap minggu saya punya waktu sama anak-anak sama istri. Dan saya minta semuanya dikosongkan. Saya bisa ngobrol situ, ngopi bareng sama mereka gitu kan. Buat apa kita ngopi sama bestie kita di luar kalau nggak ngopi sama anak dan istri kan gitu. Nah yang paling utama juga adalah seorang laki-laki atau bapak jangan gengsian gitu.
Dulu saya sama istri ya mungkin dia nggak ingat kali ya, ketika masih bayi yang ganti popok, ganti pampers, saya juga bisa ganti pampers. Juga bersihin ketika mereka lagi buang air kecil maupun yang besar, nyuapin dan segala macam. Meskipun tentu namanya kasih sayang ada di ibunya ya. Dan satu hal yang saya tanamkan adalah bagaimana suasana di rumah itu selalu dirindukan gitu. Jangan sampai kemudian merindukan yang lain selain di rumah. Gitu. Dan yang paling saya cerewet adalah kerapian dan kebersihan. Betul Kak? Jadi saya suka cerewet. Itu jarum pentul jangan ditaruh di mana-mana. Itu kebanyakan begitu tuh ya. Ya jadi Salma sama Farah begitu tuh, jarum pentul di mana-mana. Naruh barang di mana-mana. Sofa pada bolong ya Pak ya. Sofa pada bolong. Tapi ya alhamdulillah semuanya berlangsung dengan baik. Dulu kita suka melihat dinding coret-coret, kita kadang-kadang agak gimana gitu ya. Sekarang setelah dinding itu bersih, ya kami agak sedih juga. Kenapa? Anaknya juga nggak ada, kuliah gitu kan. Makanya kalau ada di WA keluarga itu, ya Bunda, kakak pulang, nah, kita senang. Jadi bagian dari bisa bertemu dengan semuanya. Masya Allah. Dan itu dirasakan ya oleh Salma ya, kehadiran seorang ayah gitu. Iya, sangat dirasakan banget. Pak Atang mungkin bisa kasih tips kepada para ayah gitu ya, agar bisa membagi waktu antara kerjaan dan keluarga gitu. Sebenarnya apa? Pertama pastikan bersama keluarga kualitas waktunya itu maksimal. Karena kalau bicara kuantitas tentu kita nggak bisa menjamin berapa banyaknya. Dan dengan kualitas yang baik, insya Allah ini akan membuat kualitas keluarga kita juga jauh lebih baik. Ya kita bersyukur kemarin pandemi COVID ya, 3 tahun lebih itu luar biasa Kak ya. Kita bisa kemana-mana, bisa ke Brebes, bisa ke Tegal bareng, bisa kemudian lockdown bareng. Dan yang memang hari ini anak-anak hari ini tuh mager ya. Jadi waktu pas kita kena positif COVID, disuruh berjemur, disuruh olahraga tuh paling malas. Jadi nggak cuman Kak Salma tapi juga yang lain. Nah itu harus kita kasih contoh memang. Dan insya Allah bagi peran antara seorang ibu, seorang ayah itu terus dilakukan. Intinya jadikan quality time. Jangan sampai ketika bertemu dengan anak, bertemu dengan istri, kita nggak manfaatkan penuh. Harus ada satu keinginan, kehadiran kita itu selalu dirindukan. Bukan justru kehadiran kita itu tidak diharapkan. Kalau kehadiran kita tidak diharapkan berarti kita ada masalah gitu. Jadi itu yang penting bagi para ayah di sana. Hadirlah, tetaplah ada buat anak-anak tercinta. Terutama anak perempuan, jangan sampai mereka jatuh cinta pertamanya bukan kepada ayahnya. Yang luar biasa ya Pak. Jadi saya sering ajak mereka traveling ya. Kemana Pak? Macem-macem lah. Sesuai mereka pengennya aja. Ke Bandung, ke Bogor, jelajahin Bogor dan segala macem. Jadi pada saat traveling itulah kita membangun ya ikatan emosi. Selain itu juga kita kulineran ya. Makanya kenapa mungkin orang nanya, Pak Atang mah gemoy gitu ya. Karena saya suka ngajar anak kuliner sambil ngobrol. Salah satu bondingnya itu ya. Satu bondingnya sana. Terus tadi traveling. Karena dengan traveling itu kita punya banyak waktu dan kita melupakan sejenak rutinitas kita di situ. Sama satu lagi juga kalau memang anak-anak punya keinginan untuk diajarin pada saat belajar atau apa ya kita harus bisa gitu. Walaupun ilmunya hari ini luar biasa ya. Lebih susah daripada zaman saya dulu. Beda ya Pak ya, udah beda zaman ya. Oke Pak Atang, tadi menarik sekali ya. Semoga bapak-bapak di sana, di luar sana bisa terinspirasi dengan tips yang Pak Atang berikan tadi. Kalau momen-momen keseruan di rumah gitu Pak, apa sih yang biasanya dilakuin? Momen lucu-lucu ya? Iya lucu-lucu boleh. Yang paling suka anak-anak itu adalah saya itu salah satu tipikal ayah yang mendokumentasikan seluruh tumbuh kembang anak saya.
Mulai dari mereka menarik bayi. banget. Iya. Semua mulai dari Salma, Farah, Umar, Fatih. Momen seru adalah ketika kita buka lagi foto-foto, album ya. video-video ketika mereka masih kecil. Wah, pada ketawa tuh, ternyata ya dulu cupu gitu. Itu momen-momen yang kita paling suka. Yang kedua, momen-momen ketika mereka ngerjain saya sama ibunya. Disuruh senyum, disuruh apa, ternyata masuk TikTok. Di konten ya Pak. Di konten. Kemudian kalau bareng-bareng itu ya biasanya ya kalau anak-anak dulu suka ngerjain bapaknya ya. Jadi mereka tuh kalau kadang ngumpul gitu, saya dikasih bedak. Sampai ke perut-perut dikasih bedak gitu ya. Terus ya kita saling ngeledek-ledek, kemudian nakut-nakutin, gili-gili ya gitu-gitulah. Intinya mah pas kita bareng gitu sebisa mungkin dimaksimalkan, semuanya happy, bahagia ya, dan merasa bahwa di rumah itu ya tempat bahagianya kita gitu. Aku mau nambahin. Boleh. Aku pas denger cerita itu aku jadi keinget. Jadi aku tuh sama adik-adik itu paling suka kalau misalkan kita mau salaman pamit mau tidur. Itu kan udah jadi kebiasaan banget ya Kak. Oh iya. Iya, kebiasaan Masa banget. mau tidur salaman? Iya, salaman dulu kayak ayah bunda aku Salaman, mau pelukan. tidur. Iya, kayak Masya gitu. Allah. Jadi yang paling seru itu adalah jadi kan biasanya ayah karena mungkin rutinitasnya udah lebih banyak gitu, jadi capek kan biasanya kalau misalkan kita udah ngobrol segala macam ayah tidur duluan kan. Pas kita juga jadi tuh ayah tuh sebenarnya udah tidur duluan, tapi tidur tuh masih yang belum tidur banget. Nah pas aku sama adik-adik aku mau pamit mau tidur kayak ayah mau tidur, ayah tuh selalu ngerjain kita dulu, kayak misalkan ditakutin dulu, diteriakin, jadi kayak pura-pura jadi hantu. Abis itu nanti kita tuh biasanya langsung teriak kabur ke bunda ayah itu loh gitu. Itu paling seru banget Sampai sekarang. sampai sekarang. Jadi saya pura-pura tidur. Iya. Pas ke salaman saya pura-pura tidur tiba-tiba. Gitu. Masya Allah. Jadi kita biasa sebelum tidur kita salaman, pelukan, terus juga sebelum berangkat sama. Itu alasannya apa tuh Pak? Harus kayak gitu. Ya bagaimanapun kita sedarah ya. Kita punya ikatan psikologis yang kuat. Ya, kita ingin membangun itu semua. Jadi ketika tidur itu tidak ada beban. Terus ketika berangkat dari rumah juga sama. Harus sama-sama merasakan kehangatan dan kebahagiaan keluarga. Termasuk saya dengan istri. Oh iya. Saya sebelum berangkat ya sama istri ya sama. Dengan anak juga pelukan. Terus kemudian cium tangan, kita sama-sama bilang I love you. Dan itu bagian dari Saling berkasih sayang ya. saling kasih sayang. Karena Dan jangan ada gengsi ya Pak di jangan keluarganya. ada gengsi. Ayah nggak boleh gengsi, laki-laki nggak boleh gengsi. Dan itulah yang insya Allah menjadi energi ketika kita di luar. Masya Allah. Semoga bisa ditularkan ke ayah-ayah di luar sana ya Pak ya. Dan mungkin juga barangkali ada ayah yang lain yang punya pengalaman yang berbeda tapi juga bagus ya. Saya juga perlu belajar kepada beliau-beliau juga. Iya, betul. Nggak cuma memberi inspirasi tapi juga mengambil Mendapatkan ya. inspirasi serta mengambil inspirasi dari mereka. Kemudian ada gak sih Pak harapan untuk keluarga ke depan gitu? Kita pengen berkumpul di surganya bersama-sama, itu yang paling utama. Maka dengan demikian saya berharap anak-anak juga menjadi seorang yang soleh dan solihah, tetap mencintai ayah ibunya, tetap mencintai saudaranya, dan tetap dalam kebaikan, lingkaran kebaikan. Good circle ya. Jadi masuk di sana, serta yang paling penting adalah kami bahagia ketika anak-anak rukun. Jadi mudah-mudahan kakak nanti ya sebagai kakak pertama bisa terus menjadi contoh buat adik-adiknya, tetap rukun bareng-bareng. Kalau Salma sendiri ada gak harapan untuk ayah gitu? Banyak banget. Tadi salah satunya yang tadi udah aku sebutin sebelum tadi. Tapi mungkin sebentar lagi kali ya. Iya. Oke. Jadi harapan untuk ayah, semoga ayah selalu sehat, terus bisa bisa mendampingi aku sama adik-adik, sama bunda selamanya sampai nanti mau memisahkan lah ya. Terus selalu sayang sama kita, terus pokoknya semoga ya selalu diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, dan juga semoga kita bisa kumpul lagi di surga Allah. Amin. Amin.
Wah, Masya Allah ya, banyak sekali insight-insight yang bisa kita dapatkan selama tadi kita berbincang-bincang. Dan aku juga baru tahu, ternyata Pak Atang seseorang yang family man banget ya. Biasanya kejam ya. Nggak, kelihatan kok auranya aura Yalah. ayah-ayah able. Kemudian soal Pak Atang yang maju sebagai wali kota, tadi Salma sangat mendukung gitu ya, mendukung ayahnya dan Asik. dan semoga Tapi sempat nangis dulu. semoga hajatnya dipermudah ya Amin. Pak Amin. Atang dan terpilih menjadi wali kota Bogor tahun ini. Amin. Semoga dengan terpilihnya Pak Atang menjadi wali kota Bogor nanti, Pak Atang bisa menjadi ayah dari kota Bogor, masyarakat kota Bogor. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Atang dan Salma udah meluangkan waktunya. Sama-sama. Ya. Baik teman-teman, sampai sini dulu perbincangan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.